Shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, selamat pagi. Saya senang sekali boleh kembali melayani untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita jauh masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita dan meneguhkan hidup kita, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa yang kami kasihi, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur sampai pada pagi hari ini Tuhan terus melakukan karya-Mu yang ajaib untuk kami semua, sehingga sampai hari ini kami boleh mendengarkan suara Tuhan. Karena itu ya Bapa, bekerjalah sehingga firman Tuhan yang disampaikan buat kami itu meneguhkan iman kepercayaan kami, membuat kami menjadi Kristen bukan menjadi Kristen yang biasa saja, melainkan kami berdampak bagi orang sekeliling kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini di minggu yang baru, di momen yang baru, bulan yang baru, dengan permasalahan yang sama tentunya, kita masih menghadapi satu masalah besar, yaitu pandemi Corona. Dengan pada akhir-akhir ini kita mendengarkan banyak jalan keluar, termasuk salah satunya yang paling sering kita dengar adalah new normal. Jadi mengembalikan kehidupan normal dengan cara yang baru. Tapi saya percaya dalam keadaan apapun firman Tuhan itu tetap bisa untuk menjawab kebutuhan kita semua. Nah, secara khusus dalam bulan ini kita akan belajar tentang satu tema besar, yaitu karakter. Kenapa pentingnya kita berbicara tentang karakter? Karena di dalam kehidupan orang Kristen, karakterlah yang akan membedakan antara satu dengan yang lainnya. Siapa kita, siapa orang lain yang memiliki iman dan kepercayaan yang lain, dan bagaimana sikap hidup kita dengan orang lain. Sesampainya bahwa ketika orang melihat kita, orang dapat mengatakan bahwa pasti ini orang Kristen, pasti dia pengikut Yesus, beda dengan yang lain. Jadi apa karakter yang sebenarnya harus dimiliki oleh orang Kristen? Apa karakter yang sebenarnya wajib untuk kita miliki? Dan bagaimana kita mempraktekkan karakter itu dalam kehidupan sehari-hari kita? Dalam satu bulan ini kita akan belajar tentang hal itu. Dan yang pertama, hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat satu hal yang paling penting. Sama-sama kita buka firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-30. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-30. Saya bacakan buat kita. Tetapi oleh Dia, oleh Yesus, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Melalui ayat ini saya ingin kita belajar satu karakter penting di dalam kehidupan orang percaya yang membuat kita berbeda antara kita sebagai orang Kristen pengikut Yesus dengan orang Kristen biasa, dengan orang yang non-Kristen atau bukan orang Kristen. Yaitu yang pertama, hari ini saya mau mengajak kita karakter tentang bagaimana orang Kristen adalah orang yang kudus. Sekali lagi hari ini kita belajar tentang satu hal, yaitu bahwa orang Kristen karakternya adalah mereka orang-orang yang kudus. Bukan hanya sebagai identitas, karena kekudusan bukan cuma berbicara tentang identitas, tetapi kekudusan sebenarnya berbicara juga tentang karakter. Bagaimana cara kita hidup, bagaimana pola kita hidup. Dan pola kita hidup itu menjadi surat yang terbuka seperti firman Tuhan katakan, sehingga orang boleh melihat kehadiran Kristus dalam hidup kita. Nah, dari ayat ini kita belajar tentang bagaimana bahwa kekudusan itu bukan hasil dari apa yang kita buat. Sekali lagi saya mau katakan, kita sebagai orang kudus bukanlah hasil dari apa yang kita lakukan, tetapi kita kudus karena apa yang sudah Yesus lakukan. Ia membenarkan kita, menguduskan kita, dan menebus kita. Artinya apa? Bagi orang-orang yang sudah percaya, dia kudus dan dia wajib untuk hidup kudus.
Sekali lagi saya mau katakan, untuk setiap orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia adalah orang yang dikuduskan oleh Allah. Karena itu, dia adalah orang yang wajib untuk hidup kudus. Karena apa? Kekudusan sekali lagi bukan hanya berbicara tentang identitas. Pada waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini, saya mau katakan buat kita, roh kita langsung disempurnakan. Roh kita langsung dikuduskan. Roh kita langsung diubah oleh Tuhan. Bedanya adalah tubuh kita dan jiwa kita. Tubuh kita masih lemah. Jiwa kita perlu dilatih. Tubuh kita masih kadang menginginkan hal-hal yang berbau dengan dosa dan keinginan daging. Jiwa kita terkadang lebih memilih hal-hal yang nyaman, berbau tentang dunia. Tetapi itulah fungsinya. Bukan hanya kita sebagai identitas orang kudus, roh kita saja, tetapi perilaku kita harus juga kudus. Karena identitas kita bukan hanya kudus, tetapi perilaku kita juga harus kudus. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kekudusan penting. Karena kekudusan membuat kita berbeda dengan orang lain. Dan hal ini saya mau katakan, bagaimana cara kita sehingga kita tetap bisa menjaga hidup kita kudus. Bagaimana cara kita berkenan, bagaimana cara kita hidup kita menjadi cerminan melalui kekudusan hidup kita. Saya mau ajak kita buka firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan seperti ini: berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sekali lagi saya bacakan buat kita, ini ayat yang luar biasa. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi begini, saya mau mengatakan sebelum kita jauh untuk belajar bagaimana dan harus apa kita supaya menjaga hidup kita kudus dan punya karakter yang kudus, saya mau katakan bahwa kekudusan adalah sebuah proses. Betul, secara identitas kita adalah kudus. Seperti yang saya katakan, roh kita kudus, tetapi daging kita lemah. Karena itu firman Tuhan katakan, berusahalah hidup damai dan kejar kekudusan. Karena kekudusan berbicara tentang sebuah proses. Ada pelangkah, ada sesuatu yang harus kita kerjakan, ada progres yang harus kita jalani, sehingga kekudusan itu boleh mencapai pada tahap-tahap tertentu. Dan firman Tuhan katakan, saat kita sudah menjadi pribadi yang kudus, kita bisa melihat Tuhan. Firman Tuhan bukan seperti begini. Melihat Tuhan tidak seperti secara langsung melihat secara fisik Tuhan seperti kita punya rambut. Oh tidak. Maksudnya adalah orang kudus bisa melihat Tuhan, artinya kita boleh melihat karya dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan terjadi dalam hidup kita, itu nyata. Mungkin dulu kita merasa bahwa firman Tuhan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buat begini. Kenapa tidak terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin kita belum mengerjakan kekudusan dalam hidup kita. Sehingga ketika Tuhan ingin melakukan perkara besar dalam hidup kita, ada hal yang mengganjal, ada hal yang menghalangi, sehingga Tuhan tidak bisa bekerja maksimal dalam hidup kita. Yaitu apa? Kedagingan kita yang sering mengarah kepada dosa. Tetapi orang yang berani menyalipkan hidupnya, menyalipkan kedagingannya, sehingga dia mengejar yang namanya kekudusan, saya mau katakan bahwa kita, orang itu, akan bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana proses hidup kita boleh berkenan, boleh menjaga kekudusan, boleh terus-menerus disempurnakan di dalam proses kekudusan. Saya mau mengajak kita untuk kita melihat di dalam firman Tuhan Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Ini adalah ayat yang sering kita dengar, ayat yang sering diperdengarkan juga untuk kita. Bagaimana
Saya rindu ayat ini menjadi pemahaman awal bagi kita bagaimana kita harus menjaga kehidupan kekudusan kita. Roma pasal yang ke-12 ayat pertama, saya bacakan buat kita. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi bagaimana kita ingin masuk menjalani proses kehidupan sehingga karakter-karakter kita menampilkan karakter-karakter yang kudus adalah yang pertama. Kita sebagai orang percaya ketika menerima Yesus, roh kita sudah dikuduskan, kita harus mempersembahkan tubuh kita untuk Tuhan. Kita tidak perlu mempersembahkan roh kita lagi, karena Yesus sudah tinggal di dalam hidup kita. Dan roh kita sudah ada bersama-sama dengan Tuhan, sudah menjadi satu kesatuan dengan Tuhan. Tetapi kedagingan kita, jiwa kita harus dipersembahkan kepada Tuhan. Karena apa? Karena kedagingan kita lah yang sering membuat kita terhalang untuk melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib dan heran dalam kehidupan kita. Karena itu firman Tuhan katakan, Paulus menegaskan di dalam Roma pasal yang 12 ayat yang pertama, bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita, hidup kita, sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Saat kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, maka kita menyerahkan hidup kita untuk kita boleh mengerjakan perkara-perkara rohani. Tunduk di bawah kuasa Allah, tunduk di bawah ketaatan kita kepada Kristus. Sehingga pada akhirnya, apa yang kita mau menjadi sama dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang kita mau lakukan menjadi sama dengan apa yang Tuhan lakukan. Karena pada waktu kita menyadari bahwa hidup kita adalah sebuah persembahan yang hidup, saya dan percaya kita tidak akan pernah main-main dengan kehidupan kita. Bagaimana caranya supaya kita bersikap dan memiliki tindakan yang kudus? Karena terkadang, karena pengaruh lingkungan, karena pengaruh mungkin orang tua, pengaruh teman, pengaruh pekerjaan, sering sekali kita minta maaf, bicara kotor, punya tindakan moral yang buruk, etika kita terkadang tidak benar. Kita bertemu dengan teman saja mungkin karena tidak lama sudah tidak ketemu, kita bilang, anjing apa kabar? Babi kau sehat kan? Padahal kalau kita melihat dia adalah manusia ciptaan Tuhan yang sempurna. Tapi terkadang hal-hal yang seperti itu kita anggap sebagai suatu budaya yang normal. Dan saya mau katakan firman Tuhan menolak hal itu. Kenapa kita tidak memanggil nama yang diberikan yang terbaik kepada dia? Nama yang benar, pribadi yang benar. Itu tidak mengurangi rasa persahabatan kita, itu tidak mengurangi rasa kedekatan kita. Kok untuk memuji orang, anjing kok hebat sekali. Itu seperti puas sekali kalau kita bicara seperti itu. Tapi saya mau katakan bahwa hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, bagi orang-orang yang sudah mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup, maka saya mau katakan apa yang keluar dari bibir mulutnya itu merupakan sesuatu yang kudus dan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Kuncinya adalah bagaimana cara kita menjaga kehidupan kita tetap kudus. Saya mau mengajak kita untuk membuka dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa saya mengambil ayat ini? Untuk menggambarkan dan bagaimana mencontohkan kehidupan kita sebagai karakter yang kudus. Karena pada waktu kita melakukan segala sesuatu dengan motivasi untuk Tuhan, kita menyadari kita adalah sebagai persembahan yang hidup, kita menyadari bahwa roh Allah tinggal dalam diri kita, maka kita tidak akan berani melakukan hal yang bertentangan dengan Tuhan. Masalah yang sering kita hadapi adalah kita berani melakukan dosa dan kesalahan karena kita berpikir tidak ada orang yang melihat kita. Tidak ada pribadi yang mengawasi kita.
Tidak ada pribadi yang memperhatikan kita. Tetapi sebagai orang percaya kita harus tahu bahwa kita adalah persembahan yang hidup. Tuhan tinggal dalam diri kita. Dan apa saja yang kita perbuat, sebenarnya kita sedang mengerjakan untuk Tuhan. Jadi kalau kita mengerjakan sebuah pekerjaan yang kotor, pekerjaan yang tidak baik, cara hidup yang tidak benar, kamu melakukannya juga dengan melakukannya di hadapan Tuhan. Bayangkan kita berhadapan dengan Tuhan, baru kita mempersembahkan sebuah perilaku yang hidup yang buruk, hidup yang tidak baik. Sungguh aroma yang busuk, bukan aroma yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana Tuhan ketika melihat sikap hidup kita seperti itu? Karena sekali lagi, kekudusan bukan hanya identitas. Kekudusan identitas kita dibuktikan dengan karakter kita sehari-hari. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita orang yang kudus kalau sikap hidup kita saja mencela Tuhan dan menghina Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita sebagai orang yang hidup, kita tidak sepadan dengan apa yang Tuhan mau, maka saya mau mengatakan bahwa kamu bukan orang kudus. Karena sikap hidupmu sama sekali tidak menunjukkan kamu sebagai orang yang kudus. Karena identitas kita mencerminkan perilaku kita. Perilaku kita mencerminkan identitas kita. Kamu tidak bisa bilang kamu adalah orang yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan, kalau sikap hidupmu tidak kudus. Kalau kamu setiap hari masih marah-marah dan maki-maki keluargamu, maki istrimu, maki anakmu, walaupun tujuannya mendidik, tetapi apakah perlu dengan memaki? Masih suka melirik perempuan lain padahal ada istrimu, masih suka pergi dengan perempuan lain, dengan laki-laki lain padahal pasanganmu masih sudah ada yang Tuhan berikan yang terbaik. Itu bukan perilaku yang kudus. Suka mencuri walaupun dalam hal-hal kecil, tidak jujur di dalam keuangan dan sebagainya, itu bukan perilaku yang kudus. Karena dosa sekecil apapun, firman Tuhan katakan upahnya maut. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana caranya kita menjaga perilaku kita tetap kudus dan berkenan di hadapan Tuhan? Satu kuncinya, menyadari bahwa hidup kita tidak pernah sendiri. Menyadari kita adalah persembahan yang hidup. Menyadari bahwa apapun yang kita kerjakan, kita sebenarnya sedang kerjakan untuk Tuhan. Dan itulah persembahan yang hidup itu. Kalau kita mengerti sampai pada tahap ini, dan kita menyadari betapa banyaknya kita sedang mempersembahkan persembahan yang tidak benar di hadapan Tuhan, maka bertobat. Karena ketika kita memberikan suatu persembahan yang kudus, sikap yang kudus, perilaku yang kudus, firman Tuhan katakan, kita akan bisa melihat pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Karya-karya Tuhan, kita akan lihat Tuhan. Amin. Yang kedua, apakah kekudusan karakter yang kudus hanya dikerjakan oleh perbuatan-perbuatan dan sikap kita? Saya mau katakan tidak. Betul sikap kita harus kudus, tetapi juga ada selain daripada sikap dan perilaku dan pekerjaan kita yang harus kudus. Kita buka sama-sama firman Tuhan dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Selain daripada perilaku, pekerjaan, sikap, tetapi yang selanjutnya adalah hal yang lebih dalam. Tadi kita berbicara tentang daging. Sekarang saya mau berbicara tentang jiwa, di mana pikiran dan perasaan kita juga harus kudus. Kenapa? Karena seringkali dari pikiran inilah muncul sebuah keinginan-keinginan. Waktu kita melihat sesuatu yang benar diproses dalam pikiran kita, akhirnya pikiran kita menghasilkan sebuah ide atau sebuah rencana yang jahat. Sehingga terkadang perilaku kita juga menjadi perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, hari ini saya mau mengatakan bagaimana caranya untuk kita bisa menjaga pikiran kita dan perasaan kita dalam Tuhan, sehingga kita tetap terarah kepada Yesus Kristus. Karena seringkali iblis bermain di pikiran kita, Bapak Ibu. Waktu kita melihat sesuatu yang mungkin tidak sengaja kita lihat, kadang dia menuduh, dia mengarahkan, tidak apa-apa, coba saja, sedikit saja, tidak ada yang lihat, tenang saja. Pada akhirnya kita akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga pikiran kita dengan benar.
Kita buka Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita lihat di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8 tentang bagaimana caranya sekali lagi untuk kita tetap menjaga pikiran kita dan perasaan kita di dalam Tuhan. Saya bacakan buat kita semua. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sekali lagi saya bacakan buat kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi firman Tuhan mengarahkan kepada kita bagaimana caranya supaya kita tetap menjaga pikiran kita adalah dengan memikirkan semua yang mulia, semua yang baik, yang berkenan, yang patut dipuji, yang sedap didengar. Sebelum saya menjelaskan hal ini, saya akan mengajak kita untuk mundur kembali dan kita melihat Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5. Kita baca bersama-sama. Kalau bisa baca bersama-sama, kalau tidak bisa jemaat bisa mengikutinya. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan. Dan lanjutnya. Jadi begini, kunci buat kita untuk kita bisa menjaga pikiran dan perasaan kita adalah kita menyatu dengan Tuhan. Artinya apa? Kita menyelaraskan hidup kita dengan Kristus. Apa yang Kristus pikirkan, itu juga yang kita pikirkan. Apa yang Tuhan mau, itu juga yang kita mau. Apa yang Tuhan rindukan, itu juga yang kita rindukan. Bagaimana caranya kita sampai pada tahap itu? Kita kembali kepada Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-8. Jadi kita harus memikirkan perkara-perkara yang Kristus pikirkan. Contoh, kita memikirkan semua yang benar. Sumber kebenaran yang paling benar adalah Alkitab. Karena berisi tentang bagaimana hati Tuhan terhadap kita. Pengajaran yang sehat, kebenaran yang tidak bisa disangkal dan tidak bisa ditolak, tidak bisa dibantah, adalah firman Tuhan. Kita menjaga pikiran kita dengan kebenaran, yaitu kebenaran firman Tuhan. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Nah ini, seringkali kita di lingkungan kita banyak cara yang dunia pakai untuk menjatuhkan kita. Dengan perkataan-perkataan yang menjatuhkan, dengan sikap mulut, atau bahasa, atau penghakiman yang merusak hidup kita. Kuncinya adalah kita harus menyaring dan memilih mana perkataan-perkataan yang membangun hidup kita, mana perkataan-perkataan yang menjatuhkan kita. Ini yang firman Tuhan katakan. Kita harus memikirkan semua yang sedap didengar. Artinya apa? Perkataan yang mengandung motivasi, pengajaran, pendisiplinan, mengandung kebenaran dan kebaikan. Itulah yang menjadi kekuatan bagi hidup kita dan menjadi identitas kita yang harus kita pikirkan. Waktu kita memikirkan perkataan-perkataan yang tidak sedap didengar, yang menghakimi kita, sebuah pola hidup,
tata cara bicara yang tidak benar, yang suka mengeluarkan kata-kata maki. Pada akhirnya kalau kita memikirkan hal itu juga yang akan keluar dari bibir mulut kita. Tapi kalau kita mendengarkan perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang berkenan di hadapan Tuhan, maka semuanya itulah yang akan menjadi berdampak dalam kehidupan kita. Dan yang kita pikirkan pada akhirnya pikiran-pikiran yang baik. Waktu kita memikirkan perkara yang baik, maka tindakan yang kita hasilkan juga baik. Waktu pikiran kita jahat, maka tindakan kita juga akan jahat. Pikiran yang kotor, cabul akan menjadi sebuah tindakan yang cabul dan kotor. Pikiran yang penuh dengan amarah akan membuat tindakan juga penuh dengan amarah, egoisme, dan sebagainya. Tetapi kalau kita memikirkan sesuatu yang daripada Tuhan, yang baik, yang berkenan, yang sedap didengar, yang mulia, yang kebajikan dan semua, maka perilaku hidup kita juga akan menampilkan hal itu. Dan inilah yang saya mau katakan dengan kekudusan. Waktu kita menjaga pikiran kita dengan benar, pikiran kita menjadi kudus, tidak jahat, dan itu berkenan di hadapan Tuhan. Waktu kita menjaga diri kita dengan memakai barang-barang yang tidak benar, pikiran kita kotor, akhirnya perilaku kita juga menjadi tidak benar. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dua hal ini yang saya mau bagikan buat kita. Yang pertama, bagaimana cara kita menjaga kekudusan kita sebagai orang Kristen. Karakter kita yang kudus, yaitu dengan menjaganya, bahwa kita menyadari Allah ada bersama-sama dengan kita 24 jam. Semua yang kita lakukan, semua yang untuk Allah. Semua yang kita lakukan itu semuanya Tuhan perhatikan. Tidak ada celah bagi kita satu detik pun bahwa Tuhan tidak memperhatikan kita. Karena itu kita bisa menyadari bahwa dengan adanya Tuhan bersama dan kita melakukannya dengan takut dan gentar, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara menjaga pikiran kita tetap kudus dan perasaan kita yang tetap kudus. Kita menaruh pikiran itu di dalam Tuhan. Kita menjaga pemikiran kita dengan memikirkan apa yang baik, apa yang benar, melandaskannya dengan firman Tuhan. Kita memilih perkataan-perkataan yang membangun. Kita tinggalkan semua perkataan-perkataan yang menjatuhkan. Itu dunia yang boleh menghakimi kita, tetapi Tuhan yang tahu siapa kita. Pada akhirnya pikiran kita, hidup kita boleh selaras dengan Tuhan. Saya mau katakan apa yang Ibrani pasal 12 katakan, kita akan melihat Tuhan jikalau kita hidup dalam kekudusan. Itu bisa terjadi dan nyata dalam kehidupan kita. Kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan terjadi, dan itu merupakan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Asal karakter kita menjadi kudus. Karena karakter bukan cuma berbicara tentang identitas. Karakter berbicara tentang sebuah proses. Karakter berbicara tentang pola hidup. Kekudusan berbicara tentang karakter. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, semoga firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan bagi hidup kita. Dan biar kiranya kita boleh menjadi orang-orang yang kudus, bukan hanya sebagai identitas, tapi karakter kita juga kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami sudah belajar tentang satu karakter, yaitu kudus. Seperti Tuhan yang adalah kudus. Ajar kami semua untuk taat. Ajar kami semua, Tuhan Yesus, untuk boleh melatih tubuh dan kedagingan kami. Karena kami sudah kudus di dalam kerohanian kami, dalam roh kami bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami mengakui bahwa tubuh kami lemah, keinginan kami untuk berdosa. Karena itu Tuhan tolong kami. Tuhan tolong jemaat-Mu ya Bapa, untuk tetap menjaga hidup di dalam kekudusan, supaya Tuhan menolong dan Tuhan menjaga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.